Ini adalah soal yang akan kita gunakan untuk pelatihan uji kompetensi keahlian atau UKK tahun pelajaran 2022-2023. Kompetensi keahlian, otomatisasi dan tata kelola perkantoran dengan judul tugas mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen. Di dalam soal ini disebutkan skenarionya bahwa Anda bekerja sebagai staf administrasi perkantoran pada PT Maju Berkarya yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 321 Jakarta, nomor telepon dan seterusnya. Pimpinan Anda bernama Barep Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih sudah berkunjung di channel Ibu Diah Astuti. Pembahasan kita kali ini membahas soal uji kompetensi keahlian atau UKK, otomatisasi tata kelola perkantoran. Tugas kita adalah sekarang akan membuat surat. Di sini disebutkan bahwa pada hari Rabu 30 November 2022, pimpinan Anda akan melakukan penandatanganan MOU dengan PT Buana Jaya yang beralamat di Jalan Kebun Mangga nomor 34 Jakarta Barat, bertempat di Hotel Jakarta, Jalan Kemuning 21 Jakarta Barat, di Ruang Merpati lantai 3 pada jam 9 sampai 12 WIB. Anda diminta oleh pimpinan untuk membuat surat undangan mengenai hal tersebut. Nah, sekarang mari kita pahami soal ini. Disebutkan bahwa Anda diminta untuk membuat surat undangan. Langkah kerjanya, buatlah surat undangan untuk kegiatan penandatangan MOU tersebut dengan bentuk block style. Kemudian yang kedua, cetak surat undangan dan lipat dengan lipatan standar fold. Nah, sekarang ini artinya bahwa kita akan mengerjakan surat undangan ini dengan menggunakan MS Word atau Microsoft Word. Nah, sekarang langsung saja kita akan buka Microsoft Word untuk membuat surat undangan ini. Sekarang kita sudah membuka lembaran Microsoft Word yang akan kita gunakan untuk membuat surat undangan. Langkah pertama sebelum kita memulai pengerjaan dari surat undangan ini, kita lihat dulu layout dari kertas yang akan kita gunakan. Kita masuk ke fitur layout. Nah, di sini. Kemudian perhatikan untuk size dari surat ini ya. Biasanya kita akan menggunakan kertas dengan ukuran A4. Nah, kita masuk ke size, kemudian pilih A4, maka lembaran ini sudah berukuran A4. Kemudian spacing yang ada di sini diperhatikan, kita menggunakan after before di sini 0. Kita klik ya, nah sehingga 0 semua. Kemudian berikutnya spasi, kita masuk ke fitur home. Spasi yang ada di sini, line spasi ya kita gunakan jarak baris 1. Nah ini. Nah sekarang kita akan memulai membuat kop surat. Namun sebelum itu mari kita lihat dulu untuk teks yang akan kita gunakan atau font yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan Times New Roman ya. Kita tinggal klik pilih di sini Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Untuk kop surat, kita akan membuat secara centering. Kita klik untuk paragrafnya, kita letakkan kursor di tengah centering atau kita menggunakan Ctrl E ya. Nah, kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita akan melihat ke dalam soal. Di dalam soal disebutkan bahwa Anda bekerja sebagai staf administrasi perkantoran pada PT Maju Berkarya. Nah, di sini PT Maju Berkarya. Ini akan kita ketik ke dalam lembaran atau ke dalam lembar kerja MS Word yang sudah kita siapkan tadi.
Pada pembahasan ini supaya cepat saya akan mengcopy paste saja yang ada di dalam soal ini ya. Nah, kop surat sudah saya ketikkan atau sudah saya copy pastekan di bagian paling atas dari lembar kertas ini. Nah, di sini kita perhatikan untuk nama lembaga ini boleh kita gunakan tebal ya, kita klik bold yang ada di sini. Kemudian kita bisa perbesar, kalau ini ukuran normalnya adalah 12, kita bisa gunakan ukurannya, kita gunakan 14, misalnya seperti ini. Sedangkan untuk nama jalan maksudnya, kemudian nama kota, dan seterusnya ini kita menggunakan tetap ukuran 12. Baik, kita lanjut. Berikutnya di bawah dari kop surat ini akan kita beri garis pembatas untuk menuju ke bagian berikutnya. Cara paling mudah dan paling gampang untuk membuat garis pembatas untuk kop surat ini, kita bisa menggunakan tanda sama dengan di bawah baris terakhir dari kop surat ini. Nah, kursor kita ada di sini, kita enter. Kemudian kita ketikkan tanda sama dengan pada keyboard ya. Dilihat di sini di keyboard maksudnya, ini kita ketik tanda sama dengan 3 hentakan atau sampai 5 hentakan, kemudian ini kita enter. Nah, garis pembatas sudah langsung jadi secara otomatis. Nah, ini adalah cara yang paling gampang yang bisa kita gunakan untuk membuat garis pembatas. Pada bagian berikutnya di bawah kop surat akan kita tuliskan pokok soal surat yang terdiri dari nomor lampiran perihal serta tanggal. Kita letakkan kursor lurus pasak kiri ya. Ini masih sentering. Nah, sekarang kita letakkan di lurus pasak kiri. Di sini ini kita klik align left atau bisa menggunakan pakai Ctrl L. Nah, kemudian di sini akan kita tuliskan atau kita ketikkan nomor lampiran dan perihal. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian nomor, lampiran, dan perihal. Pada bagian nomor, kita masuk ke sini ya. Ini kita hentak lagi, kira-kira 2-3 hentakan. Saya pakai 2 hentakan. Kemudian tuliskan nomor surat. Dari mana kita mendapatkan nomor surat? Nomor surat kita akan ambil dari buku agenda. Sebelumnya kita tentu sudah mengetahui atau mengerjakan pekerjaan mengagendakan surat. Nah, dari sana nanti kita akan mendapatkan nomor surat terakhir dari pekerjaan yang sudah kita kerjakan pada pengisian buku agenda. Nah, sekarang akan kita kosongi terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan garis miring, nomornya kita kosongi, kemudian kita beri garis miring, kemudian kode, misalnya kode organisasi atau kode lembaga, kita gunakan MP, seperti ini, kemudian garis miring, kemudian bulan, saat ini adalah bulan November atau bulan 11, kita pakai Romawi 11, Romawi 11, garis miring 2022 tahun ya. 2022, kemudian di sebelah kanan jangan lupa kita tempatkan tanggal surat, kita tab saja ya, seperti ini, kemudian kita tuliskan tanggalnya. Untuk menentukan tanggal berapa surat ini dibuat, kita akan lihat di kalender terlebih dahulu ya. Sebelum kita melihat kalender, kita lihat terlebih dahulu pada soal. Di sini ditentukan bahwa pada hari Rabu 30 November 2022, pimpinan akan melakukan penandatanganan MOU. Berarti pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Rabu ya. Di sini akan saya blok pakai warna tintanya untuk warna merah. Nah, seperti ini, Rabu 30 November 2022. Kita sekarang lihat di kalender. Tadi di dalam soal disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan MOU atau penandatangan MOU itu adalah tanggal 30 November hari Rabu ya. Ini hari Rabu. Nah, di sini kegiatannya
Saya beri warna ya. Nah, ini. Kemudian untuk tanggal surat itu biasanya akan kita tuliskan rentang waktunya antara 3 hari sampai 1 minggu sebelum pelaksanaan. Maka apabila kita menggunakan rentang 3 hari ya dari tanggal 30, berarti di sini mundur selama 3 hari. Tanggal 29 dan tanggal 28. Tapi kalau misalnya kita rentang waktunya adalah 1 minggu, maka kita mundur selama 7 hari dari tanggal 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka tanggal 23 November 2022. Nah, di sini sesuai dengan ketentuan di dalam soal saja mana yang akan digunakan. Tetapi karena di dalam soal kita tidak menemukan ketentuan tanggalnya harus dibuat kapan, maka kalian bisa menggunakan antara rentang waktu mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 28. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan buat tanggal maksimal, yaitu tanggal 23, 1 minggu sebelum pelaksanaan. Saya akan gunakan tanggal 23 hari Rabu. Jadi sama dengan 1 minggu, maksudnya 1 minggu sebelum tanggal 30. Maka di sini akan kita tulis tanggal 23 November 2022 ya. Tanggal 23 November 2022. Ini kurang ke kanan sedikit, kita beri jarak lagi, kita tab seperti ini ya. Kemudian di bawahnya ada lampiran. Pada bagian lampiran dari tanda baca titik 2 kita hentak sebanyak 2 hentakan. Nah, seperti ini karena tidak ada lampiran yang dilampirkan di dalam surat undangan ini, maka kita bisa gunakan tanda min. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ada perihal. Nah, di bagian perihal sama seperti yang sebelumnya nomor dan lampiran, kita hentak sebanyak 2 hentakan. Kemudian kita tuliskan undangan penandatanganan MOU ya. Setelah kita mengetik perihal yaitu undangan penandatanganan MOU, dari sini kita akan hentak sebanyak 3 kali hentakan ya. Kita enter sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Pada posisi ini kita akan dahului dengan kata kepada. Selanjutnya untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya kita akan lihat ke dalam soal. Di dalam soal di sini disebutkan pimpinan Anda akan melakukan penandatanganan MOU dengan PT Buana Jaya. Berarti surat ini akan ditujukan kepada PT Buana Jaya. Ini akan saya blok dengan tinta warna merah. Nah, PT Buana Jaya yang beralamat di Jalan Kebun Mangga dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita tuliskan atau kita ketikkan di dalam alamat dalam surat. Nah, ini ya. Ini kita akan masukkan ke alamat dalam surat. Nah, pada posisi ini kita akan mengetik alamat dalam surat. Saya akan langsung copy paste dari soal yang tadi ya. Nah, ini sudah selesai. Kita ketik alamat dalam surat. Masuk pada bagian badan surat, kita hentak sebanyak 3 kali hentakan atau 3 kali enter. Kemudian kita dahului dengan salam pembuka, yaitu dengan hormat. Masuk pada alinea pembuka, untuk surat undangan ini kita akan coba lihat pada soal. Di dalam soal disebutkan bahwa pimpinan Anda akan melakukan penandatanganan MOU dengan PT Buana Jaya. Maka untuk alinea pembuka kita bisa mengambil pada kalimat ini menjadi kalimat undangan di dalam isi surat. Saya akan contohkan di sini dari dengan hormat kita masuk ke alinea pembuka ya. Nah, saya sudah ketik
alinea pembuka, saya tuliskan atau saya ketikkan, kami mengharap kehadiran saudara selaku Direktur PT Buana Jaya untuk penandatanganan MOU. Nah, di sini kalimatnya tadi kita ambil dari soal ya. Direktur PT Buana Jaya untuk penandatanganan MOU yang akan dilaksanakan pada, kemudian ikuti dengan tanda baca titik 2. Selanjutnya kita masuk ke kalimat berikutnya. Kita enter sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau memberikan keterangan hari, tanggal, waktu, pukul, dan juga tempat di mana undangan ini akan dilaksanakan. Inilah yang saya maksudkan ya untuk isi dari undangan ini, yaitu hari, tanggal, pukul, dan tempat. Kemudian berikutnya di sini kita akan meletakkan tanda baca titik 2. Caranya dengan kita tempatkan kursor di belakang huruf L pada kata tanggal, kemudian kita tekan tab sebanyak 1 kali pada keyboard ya. Nah, kemudian kita bubuhkan tanda baca titik 2. Kemudian berikutnya yang di bawahnya juga begitu sama, kita tinggal tekan tab pada keyboard ya, sampai lurus dengan tanda baca titik 2 yang ada di atasnya. Begitu juga yang berikutnya pada baris ketiga, kita tekan tab sampai lurus dengan tanda baca titik 2 yang ada di atasnya. Nah, ini adalah cara membuat titik 2 agar lurus dari atas ke bawah. Kemudian pada hari dan tanggal yang ada di sini, ini akan kita tuliskan sesuai dengan yang ada pada soal. Kita hentak 2 kali lebih dahulu. Kemudian pada soal tadi tertulis atau disebutkan untuk pelaksanaan undangan ini adalah hari Rabu 30 November 2022. Nah, ini hari Rabu 30 November 2022. Kemudian pukul 9 sampai 12. Nah, ini jam ya. Ini saya beri blok warna merah juga. Ini kemudian tempatnya di Karya Hotel Jakarta, Jalan Kemuning, dan seterusnya sampai lantai 3. Nah, ini saya beri warna merah juga ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kita masukkan data-data ini ke dalam surat undangan yang tadi kita buat. Nah, ini untuk tanggal. Kemudian berikutnya untuk pukul, kita hentak 2 kali. 09.00 sampai 12.00 WIB. Kemudian tempat, hentak 2 kali. Kita akan ketikkan di sini tempat sesuai dengan yang ada pada soal. Nah, data untuk undangan ini sudah kita masukkan ke dalam surat undangan yang ada di sini. Sampai di sini bisa dipahami ya sebelum kita lanjut ke alinea berikutnya. Baik, saya akan pahami dulu untuk bentuk surat yang tadi diminta di dalam soal. Kita diminta untuk menulis atau membuat surat ini dalam bentuk block style atau bentuk lurus ya. Maka di sini untuk setiap alinea mengetik atau diketik mulai dari alinea pertama sampai alinea terakhir, maksudnya itu lurus pada pasak kiri. Sedangkan setiap pergantian alinea diberi jarak ya, di sini diberi jarak 2 kali hentakan dari baris terakhir pada alinea di atasnya. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan sekarang dari tempat Karya Hotel Jakarta, Jalan Kemuning 21 Jakarta Barat di ruang Merpati lantai 3. Berikutnya kita masuk ke alinea penutup. Kita hentak 2 kali. Nah, di sini. Kemudian baru kita berikan alinea penutup. Untuk membuat alinea penutup, kalian bisa menggunakan beberapa macam kalimat yang sesuai tentunya untuk menutup surat undangan ini. Saya akan contohkan misalnya, atas kehadiran saudara kami sampaikan terima kasih, titik. Nah, seperti ini saja sudah cukup untuk
alinea penutup. Namun bila kita ingin menambahkan beberapa lagi kalimat penutup, misalnya mohon hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan, boleh saja kita tuliskan kalimat seperti itu untuk penegasan pada undangan ini. Namun bila tidak, kita buat kalimat seperti ini saja juga boleh. Nah, ini adalah untuk surat undangan. Semoga dipahami untuk pada bagian badan surat. Nah, sekarang kita akan masuk pada kaki surat. Untuk memasuki pada bagian kaki surat, dari alinea terakhir pada bagian badan surat, kita hentak atau kita enter sebanyak 3 kali. Jadi renggang jarak antara alinea penutup sampai ke bagian kaki surat, kita hentak sebanyak 3 kali enter. Dari sini, 1, 2, 3. Kemudian karena ini adalah bentuk blok atau bentuk lurus, pada bagian kaki surat yang terdiri dari salam penutup, letak tanda tangan, nama terang, dan nama jabatan, ini kita ketik lurus pasak kiri pada rule number 10 atau lurus dengan letak tanda tangan. Kita geser ya rulenya. Ini kita geser pada angka 10 atau 11 ya, antara angka 10 dan angka 11 yang ada di sini. Nah, ini sudah kita geser. Kemudian di sini kita ketikkan salam penutup. Kalau tadi salam pembuka menggunakan kata dengan hormat, maka pada salam penutup di sini akan kita ketikkan salam berupa hormat kami. Nah, ini hormat kami. Kemudian berikutnya letak tanda tangan, kita beri jarak sebanyak kira-kira 3 kali enter. Sini 1, 2, 3. Nah, kita letakkan kemudian nama penanda tangan surat dan diikuti dengan nama jabatan. Bagian kaki surat sudah selesai diketik. Sampai pada bagian ini, maka surat undangan ini sudah siap untuk dicetak. Cara mencetak surat undangan ini, maka kita akan masuk pada bagian fitur file yang ada di atas sini. Kita klik. Kemudian kita akan pilih print. Nah, kita akan lihat di sini hasil dari pekerjaan kita. Maka kemudian kita tinggal tekan printer atau status printer yang kita gunakan sesuai dengan printer yang ada di tempat lab kita mengerjakan. Nah, ini adalah surat yang kita buat berupa surat undangan penandatanganan MOU. Selanjutnya setelah surat ini kita print atau kita cetak, maka akan kita lipat dengan menggunakan lipatan baku atau standar fold. Nah, untuk membuat lipatan surat ini, silakan kalian tonton di konten yang sudah ada di atas sini linknya. Sampai di sini pembahasan soal uji kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran tahun pelajaran 2022-2023. Semoga dipahami pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama saya Ibu Dia Astuti. Sampai jumpa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.